Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri atas saya sendiri, Harisma 519006 dan Ahmad Afriansyah 519018, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bone, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kegagalan dan keberhasilan dalam berwirausaha serta keuntungan dan kerugiannya dalam berwirausaha. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Menurut Dalmun Edi Nursasongko yang ditulis oleh Mukhlis Hotul Jannah menyatakan bahwa kita dapat menganalisis keberhasilan usaha dengan mengetahui kinerja suatu perusahaan yang dapat dirumuskan melalui suatu perbandingan nilai yang dihasilkan perusahaan dengan nilai yang diharapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang kita miliki. Sedangkan menurut Heri Faisal Nur, keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuan. Suatu bisnis dikatakan berhasil apabila mendapat laba, karena laba adalah tujuan dari seseorang melakukan bisnis. Sehingga dapat diketahui bahwa definisi keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuan, di mana keberhasilan tersebut didapatkan dari wirausaha yang melalui otak yang cerdas, yaitu kreatif, meningkatkan perkembangan teknologi, dan dapat menerapkan secara proaktif, dan hal tersebut terlihat dari wirausaha, di mana suatu keadaan usaha yang lebih baik daripada sebelumnya, mengembangkan lebih daripada lainnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gagal adalah tidak berhasil, tidak tercapai. Maksudnya, kegagalan berkebalikan dengan keberhasilan. Tidak berhasil berarti pula tidak tercapai target yang telah ditetapkan. Adanya target usaha dapat dipakai sebagai pengukur suatu keberhasilan. Maka dari itu selalu ada kriteria sebagai parameter guna menemukan apakah suatu target telah mencapai atau belum tercapai. Kegagalan merupakan hal yang lumrah dalam berusaha. Namun demikian, kegagalan bisa menjadi tengok awal menuju sukses. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan, dan apabila seseorang menyerah dari kegagalan, berarti dia tidak tahu bahwa kesuksesan sudah sangat dekat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegagalan dalam berwirausaha artinya tidak tercapainya target yang telah diciptakan oleh pelaku wirausaha. Baik, kali ini saya akan menjelaskan faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Nah, secara umum keberhasilan dan kegagalan wirausaha sebenarnya lebih ditentukan oleh kemampuan individu wirausahawan itu sendiri. Nah, Simar dalam buku Suryan pada tahun 2021 menyatakan bahwa kegagalan wirausahawan dalam mengelola bisnisnya dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial, yaitu dicirikan dengan rendahnya kemampuan serta kinerja di dalam pengelolaan usahanya. Yang kedua, kurang memiliki pengalaman dalam berbagai seni. Misalnya, dalam kemampuannya tidak memiliki kemampuan teknik, kemampuan memvisualisasikan usaha, kemampuan mengkoordinasikan keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan
mensinergikan atau operasionalisasi perusahaan. Poin yang ketiga yaitu kurang dapat mengendalikan keuangan. Nah, agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka aspek keuangan harus betul-betul diperhatikan. Misalnya, mengendalikan setiap pengeluaran biaya dan penerimaan, baik dari pinjaman maupun dari hasil penjualan produk. Nah, yang keempat, adanya kegagalan dalam perencanaan. Nah, perencanaan ini merupakan titik atau awal dari suatu kegiatan. Apabila suatu rencana gagal, maka akan berdampak terhadap terhambatnya operasi perusahaan. Selanjutnya, lokasi yang kurang memadai. Nah, lokasi usaha merupakan faktor yang strategis. Apabila salah dalam memilih lokasi, maka berakibat terhadap terhambatnya operasi perusahaan. Yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Nah, pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas, dan kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Selanjutnya, poin ketujuh yaitu sikap kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Nah, sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dijalankan menjadi labil dan dapat mengakibatkan kegagalan yang fatal. Terus, yang kedelapan yaitu ketidakmampuan dalam melakukan peralihan transisi kewirausahaan. Nah, wirausahawan yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan cepat atau lambat akan tergusur oleh zaman dan mengalami kemunduran, bahkan mengalami kebangkrutan usaha. Nah, keberhasilan usaha hanya dapat diperoleh apabila wirausahawan memiliki keberanian mengadakan perubahan dan adaptif terhadap peralihan waktu. Nah, ada beberapa faktor lain yang juga menjadi penyebab kegagalan usaha. Yang pertama, tidak memiliki visi. Nah, usaha yang dijalankan tanpa tujuan merupakan penyebab terbesar kegagalan. Oleh karenanya, menentukan suatu tujuan baik untuk jangka panjang, menengah, atau pendek adalah hal yang sangat penting. Terlebih, jika dalam menjalankan usaha tersebut kita melakukan kerjasama dengan suatu atau beberapa rekan usaha. Nah, yang selanjutnya itu menyamakan visi dari usaha yang kita rintis tadi di awal usaha adalah suatu keharusan. Poin kedua, lemahnya perencanaan. Nah, perencanaan tidak harus rumit. Yang terpenting bisa dijadikan pedoman untuk langkah mencapai suatu target yang diinginkan. Yang ketiga, terlalu percaya diri. Nah, tidak semua ide besar akan booming di pasar. Nah, sebelum ditawarkan ke konsumen akan lebih aman jika ide tersebut diuji dulu kelayakannya melalui sebuah riset atau cukup melakukan jejak pendapat sederhana kepada teman, keluarga, atau tetangga. Biarkan mereka menjawab dengan jujur dan menilai ide yang kita miliki. Yang keempat, miskin komitmen. Artinya, ide yang bernilai miliaran akan menjadi sia-sia jika tidak diimbangi dengan komitmen yang kuat. Nah, banyak wirausaha yang sudah memulai usaha namun tidak memiliki waktu untuk mengelola perusahaan, dan imbasnya usaha yang dialami tersebut akan mencapai titik stagnan atau sulit berkembang dan akhirnya gagal. Nah, selanjutnya keterbatasan dana. Salah satu penyebab kegagalan di tahun-tahun awal usaha adalah minimnya dana operasional. Seorang pemilik perusahaan walaupun kecil harusnya bisa menghitung berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk memutar roda usaha selama belum menghasilkan. Nah, siasati kondisi ini dengan struktur manajemen yang ramping, mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi finansial yang berorientasi, mendukung dan mendorong keuntungan. Selanjutnya yang keenam yaitu minimnya kemampuan manajerial. Nah, banyak cerita kegagalan yang berakar dari minimnya pengalaman dan keterampilan manajerial, seperti tidak mampu membuat perencanaan, salah mengelola keuangan, bertukar pikiran dengan teman yang lebih dulu terjun ke dunia usaha juga dapat dilakukan untuk mendongkrak kemampuan manajerial. Nah, materi yang ketiga yaitu kiat-kiat keberhasilan dalam berwirausaha. Nah, seseorang yang berhasil dalam berwirausaha adalah orang yang dapat menggabungkan antara nilai-nilai, sifat-sifat utama, dan perilaku dengan bekal pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan praktis. Hal ini menunjukkan bahwa segala acuan, pengharapan, dan nilai-nilai baik dari pribadi maupun dari kelompok berpengaruh terhadap dalam membentuk perilaku kewirausahaan. Menurut
dalam buku Rusdiana pada tahun 2018, yaitu menyebutkan 4 langkah mencapai sukses, yaitu perencanaan yang tepat, persiapan yang matang, pelaksanaan yang baik, dan tidak mudah untuk menyerah. Nah, ia menyebutkan falsafah untuk menggapai sukses menjadi beberapa tips. Yang pertama, ikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini yaitu berorganisasi yang berkaitan dengan bisnis. Yang kedua, buat rencana keuangan. Catat semua pemasukan dan pengeluaran setiap hari, buat jangka panjang dan jangka pendek. Perkirakan jika aliran uang tunai, kita bisa memperkirakan aliran uang tunai untuk 3 bulan ke depan. Selanjutnya, bentuk dewan penasihat atau cari tenaga ahli untuk memberi kita sebuah ide, saran, atau kritik terhadap kita dan produk yang akan kita tawarkan ke konsumen. Selanjutnya, menjaga keseimbangan antara kerja, santai, dan keluarga. Tidak perlu terburu-buru karena hasilnya tidak akan maksimal. Langkah selanjutnya atau falsafah selanjutnya itu kembangkan jaringan atau networking. Tidak ada salahnya berkenalan dan bergaul dengan orang-orang yang berhubungan atau bisa mendukung bisnis kita. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu disiplin atau motivasi. Aspek terberat dalam motivasi adalah disiplin untuk bekerja secara teratur. Selalu waspada dan siap rajin melakukan evaluasi pasar, produk, sistem pemasaran. Selanjutnya, mencintai pekerjaan. Ciptakan rasa memiliki pada pekerjaan dan produk yang kita hasilkan. Jangan mudah menyerah. Jika ingin cepat berhasil, segeralah bangkit dan belajar dari kegagalan. Jadi, untuk mencapai keberhasilan usaha, ada beberapa karakteristik yang dibutuhkan. Karena untuk menjadi wirausahawan yang sukses, hal utama yang perlu dimiliki yaitu tujuan atau visi bisnis yang jelas. Kemudian, ada kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko, baik dalam waktu panjang maupun jangka pendeknya. Apabila sudah memiliki kesiapan dalam menghadapi risiko, langkah berikutnya adalah membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan dan menjalankannya agar usahanya berhasil. Selain harus bekerja keras, sesuai dengan argasinya, wirausaha harus mampu mengembangkan hubungan baik dengan mitra usahanya, maupun dengan semua pihak terkait kepentingan perusahaan. Dan pada puncaknya, seorang wirausahawan harus memiliki tanggung jawab terhadap kesuksesan maupun kegagalan dari bisnis yang dijalankannya tersebut. Adapun materi terakhir yaitu keuntungan dan kerugian dalam berwirausaha. Keuntungan dan kerugian berwirausaha identik dengan keuntungan dan kerugian pada usaha kecil milik sendiri. Lambing dan Kuel dalam suryanya mengutarakan tentang keuntungan dan kerugian sebagai wirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keuntungan berwirausaha. Beberapa hal yang menjadi keuntungan dalam berwirausaha sebagai berikut. Yang pertama yaitu otonomi. Pengelolaan yang bebas dan tidak terkait membuat wirausaha menjadi seseorang bos yang penuh kepuasan. Yang kedua itu tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat motivasi wirausaha. Yang ketiga yaitu kontrol finansial. Bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri. Dan adapun kerugian berwirausaha meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pengorbanan personal. Pada awalnya, wirausaha harus bekerja dengan waktu yang lama dan sibuk. Sedikit sekali waktu untuk kepentingan keluarga dan rekreasi. Hampir semua waktu dihabiskan untuk kegiatan bisnis. Yang kedua yaitu beban tanggung jawab. Wirausaha harus mengelola semua fungsi bisnis, baik pemasaran, keuangan, personal maupun pengadaan dan pelatihan. Dan yang terakhir yaitu kecilnya margin keuntungan
dan kemungkinan gagal. Karena wirausaha menggunakan keuntungan yang kecil dan keuangan milik sendiri, margin laba atau keuntungan yang diperoleh akan relatif kecil dan harus menghadapi adanya kegagalan. Baik, itulah yang sempat kami sampaikan terkait materi keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha serta keuntungan dan kerugiannya dalam berwirausaha. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.